Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah maba'du. Para pemirsa Rosyad TV, juga pendengar Radio Istimewa Mengaji, salihin, salihat, pemirsa dimanapun Anda berada, kita kembali di podcast serial Fikih Asmaul Husna. Dan Alhamdulillah sudah bersama kita guru kita Ustadz Abu Saib Hafizullah Ta'ala, yang seperti biasa akan melanjutkan pembahasan tentang Fikih Asmaul Husna. Dan sebelum-sebelumnya kita masih membahas di terkait muqaddimah atau pembukaan dari kitab yang kita pilih untuk kita pelajari bersama di podcast serial Fikih Asmaul Husna. Dan mungkin untuk penjelasan tentang muqaddimah ini tadi kita udah diskusi juga sama Ustadz, bahwasannya banyak hal-hal yang dibahas terkait kaedah-kaedah gitu Ustadz. Kaedah-kaedah kita dalam memahami atau nanti meyakini tentang nama-nama dan sifat Allah. Jangan sampai nanti karena kita akan udah masuk, insya Allah per hari ini ya Ustaz, per pertemuan ini kita udah mulai masuk ke salah satu atau bisa dua mungkin ya Ustaz, salah satu dari nama Allah yang pertama. Kita mungkin nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan ketemu nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah yang mungkin menurut kita itu sama dengan makhluk. Jangan sampai kita karena merasa nama atau sifat itu sama dengan nama makhluk, kita akhirnya menolak. Atau bahkan kita jadinya menyamakan dengan makhluk gitu ya Ustaz. Kurang lebih seperti itu. Jadi makanya muqaddimah yang dibahas ini adalah tentang kaedah-kaedah yang muaranya adalah tentang kaedah yang bahwasannya tidak ada satupun yang sama dengan Allah Ta'ala gitu ya Ustaz. Nanti kita akan mendengarkan sedikit tentang kaedah lagi di pertemuan kali ini, dan kalau sempat insya Allah kita akan masuk ke nama Allah yang insya Allah kita bahas di pertemuan kali ini. Ustaz, fayatafaddal mashkura. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ainin. Pemirsa sekalian, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Fikih Al-Asma'ul Husna yang disusun oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala, di mana kitab ini menjelaskan tentang bagaimana kita memahami nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena satunya sebagai seorang hamba, hal yang sangat penting bagi kita dalam mewujudkan keimanan kita kepada Rabbul Alamin, mewujudkan peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kita bisa lebih dalam lagi, dan tentu akan membantu kita dalam khusyuk dalam sholat, khusyuk dalam beribadah, dan munajat kita kepada Allah Ta'ala juga semakin kuat. Kita perlu mengenal tentang siapa yang kita ibadahi ini. Karena semakin zat Allah Ta'ala itu kita kenal dengan baik, maka dengan demikian mudah-mudahan banyak membantu kita. Apakah arahnya begitu kuat rasa kita ingin meraih ridha Allah Ta'ala, atau kita takut terhadap azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita ketahui pula ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, sekalipun kita di dunia ini mustahil untuk bisa melihat Allah Ta'ala secara langsung, berbicara dengan Allah Ta'ala secara langsung, namun kita tak kesulitan untuk mengenal Allah Ta'ala lebih dalam. Karena Allah Ta'ala sudah banyak memperkenalkan diri Allah Ta'ala sendiri di dalam Al-Quran, dan juga melalui lisan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali di sana ayat-ayat yang bertebaran. Kalau kita resapi maknanya, itu semua menunjukkan Allah Ta'ala memperkenalkan dirinya melalui firman-firmannya tersebut. Maka tugas kita atau kewajiban kita semua untuk menggali hal itu, ya, untuk kita berusaha mengenali Allah Ta'ala, yang itu adalah merupakan kebutuhan kita sendiri, ya. Karena tugas kita untuk beribadah kepada Allah Ta'ala ini akan bagian tersulit untuk kita bisa melakukan itu kalau kita tidak mengenal zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an,
kita perlu untuk belajar tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala ini. Kemudian di sisi lain adalah kita juga sudah pernah bahas tentang kepentingan ilmu itu sendiri. Bahwasanya ilmu itu banyak macamnya. Ada ilmu bagaimana kita beribadah, ada ilmu bagaimana kita bermuamalah. Dan di antara ilmu agama itu yang tertinggi adalah ilmu yang bisa membuat kita lebih kenal kepada Allah Ta'ala. Dalam hal ini tentu adalah ilmu yang berkaitan langsung informasi atau pembahasan tentang zatnya Allah Ta'ala. Maka itulah berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Walaupun di sini akan dibagi sebagian orang yang tergelincir karena memang ada titik-titik rawan di sana yang perlu kita perhatikan. Makanya di sana kita perlu untuk mempelajari kaidah bagaimana memahami ini. Karena dalam hal ini ada titik-titik rawan yang kalau kita tergelincir dalam memahami hal tersebut, kita bisa lari dari akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana dahulu yang diajarkan Rasulullah SAW kepada para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Maka dalam hal ini tentu kita butuh bimbingan para ulama yang mereka itu menjadi pewaris para nabi. Mereka mendapatkan ilmu tersebut secara turun-temurun. Perlu kita juga untuk memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala ini sesuai dengan pemahaman yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat dan seterusnya diajarkan kepada murid-muridnya. Tapi begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kaidah berikutnya yang akan kita bahas di sini, kalau mungkin pemirsa ada kitabnya bersama di sini di halaman 53 di judul yang ke-11. Qaidah an asma'ullahi ta'ala a'lamun wa awsaf. Bahwa nama-nama Allah Ta'ala itu adalah menunjukkan nama dan juga sifat bagi Allah Ta'ala. Di sini akan disebutkan oleh Syekh tentang kaidah yang penting ya, yang sangat penting dalam bab ini adalah anna asma'ahul husna a'lamun wa awsaf. Bahwa nama-nama Allah Ta'ala yang husna itu kandungannya adalah itu nama dan juga sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal wasfu biha la yunafi al-alamiyah. Sifat-sifat yang terkandung di sana tidak menafikan sama sekali zat yang disifati atau nama yang disifati tersebut. Fahiya a'lamun bi'tibari dilalatiha 'ala dzat, maka itu adalah nama-nama yang secara i'tibarnya itu menunjukkan kepada zat yang sama. Wa awsafun bi'tibari ma dallat 'alaihi minal ma'ani, dan juga sifat-sifat yang i'tibarnya adalah di situ menunjukkan makna-maknanya secara detail. Jadi dalam bahasa lain bisa kita katakan, sekalipun kita dapat di dalam Al-Quran nama-nama Allah itu beragam, ya kan? Sampai Allah Ta'ala sebutkan innalillahi tis'atan wa tis'ina isman, ya kan? Allah Ta'ala mempunyai 99 nama. Ini sebenarnya semuanya merujuk kepada satu zat yang sama. Ya, ini merujuk kepada satu zat yang sama. Walaupun namanya sangat banyak seperti itu. Tapi namanya yang sangat banyak seperti ini, masing-masing nama itu menunjukkan kekhususan sifat tersendiri. Berbeda antara satu nama dengan nama yang lainnya. Yang semua ini nanti terangkum menunjukkan kesempurnaan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah jadi kesimpulan kaidah yang akan kita bahas ini. Ya, saya ulangi kembali bahwasanya nama-nama Allah Ta'ala yang bermacam-macam itu semua bermuara kepada satu zat yang sama, yaitu Allahu Rabbul Alamin. Namun setiap nama-nama ini mengandung sifat yang berbeda-beda antara satu nama dengan yang lainnya. Yang semua ini punya kekhususan dalam penjelasannya, namun semuanya ketika diakumulasi inilah menunjukkan betapa sempurnanya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya. Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Majmu' Fatawa menyebutkan wa thubutu ma'nal kamali qad dalla alaihi al-Qur'an bi'ibaratin mutanawwi'ah dalatun ala ma'anin mutadhammiyatun lihadzal ma'na. Dan menetapkan makna kesempurnaan, ya, makna maha sempurnanya Allah Ta'ala itu sudah ditunjukkan di dalam Al-Quran dengan ibarah yang bermacam-macam, ya, dengan susunan yang bermacam-macam, yang semuanya itu kumpulan ibarah ini menunjukkan sebuah makna yang mencakup makna-makna yang dirangkum di dalam nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Fama fil Qur'an min itsbatil hamdi lahu wa tafsilun mahamidahu wa anna lahul mathalul a'la. Dan tidak ada di dalam Al-Quran dalam hal
menetapkan pujian bagi Allah Ta'ala, kemudian merincikan pujian itu, dan sesungguhnya Allah Ta'ala itu punya perumpamaan atau posisi yang paling tinggi di antara makhluk-makhluknya. Jadi kita akan dapati di sana sebahagian nama-nama dan sifat itu, sifat-sifat itu juga dimiliki oleh makhluk, tapi tentunya ini tidak sama. Nah, Allah Ta'ala maha tinggi daripada sifat yang dimiliki oleh makhluk. Wa itsbatu ma'ani asma'ihi wa nahwi dzalika kullihi dalun ala hadzal ma'na. Dan makna yang terkandung di dalam nama-nama tersebut, ya, semua itu menunjukkan makna, ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam nama-nama tersebut. Begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di sini ada beberapa hal yang menunjukkan hal itu, yang menunjukkan bahwasanya kaidah tadi, nama-nama Allah, nama-nama itu menunjukkan zat yang sama, namun secara maknanya itu punya kandungan sifat yang berbeda-beda. Yang pertama, annallaha wasafa asma'ahu bi annaha kulluha husna. Bahwasanya Allah Ta'ala menyebutkan semua nama-nama Allah Ta'ala itu adalah nama yang husna, nama yang baik dan maha baik terhadap maha baik dari semua sisinya. Artinya puncak kesempurnaan, ya, puncak pujian itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Puncak keagungan ini mencakup semua kembali kepada Rabbul Alamin. Itulah makna al-husna tadi, yaitu maha baik, yaitu artinya kesempurnaan itu hanya milik Allah Ta'ala. Yang kedua, ikhbarullahi an nafsihi bitafarrudihi bil mathalil a'la. Bahwasanya Allah Ta'ala mengesahkan dirinya, Allah Ta'ala maha tunggal, bahwa tidak ada yang semisal dengan Allah Ta'ala. Artinya ada kesamaan mungkin secara arti, ya, secara penyebutan, namun Allah Ta'ala jauh lebih tinggi daripada itu semua. Seperti disebutkan di surat An-Nahl ayat 60. Walillahil mathalul a'la. Dan bagi Allah Ta'ala itu adalah gambaran yang paling tertingginya, yang paling sempurnanya. Jadi tidak sama seperti apa yang ada pada makhluk, walaupun dalam penyebutan memiliki sifat yang sama. Kemudian yang ketiga, salisan ma warada fil Qur'ani min isbatil hamdi lahu subhanahu wa tafsilu mahamidahu. Yang terdapat dalam Al-Qur'an berupa menetapkan yang maha terpuji adalah Allah Subhanahu wa taala semata, dan ayat-ayat itu merincikan kandungan pujian tersebut. Ya, misalnya Allah Ta'ala punya nama Al-Wahhab. Ya, Allah Ta'ala punya nama Al-Wahhab. Maka Allah Ta'ala menyebutkan di surat Ibrahim ayat 39, dari sisi mana sifat Al-Wahhab itu kemudian mengandung unsur pujian kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismaila wa Ishaq, inna rabbi lasami'ud du'a. Ya, Allah Ta'ala itu maha memberi. Dari mana sisi pujian kepada Allah Ta'ala dari zat yang maha memberi ini? Yaitu pernyataan Nabi Ibrahim yang beliau katakan, segala puji bagi Allah yang memberikan kepadaku di usia tuaku anak, yaitu Ismail dan Ishak. Sungguh Rabbku maha mendengar terhadap doa yang dipanjatkan. Dalam ayat ini, khawatibillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, pujian Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, terhadap pemberian yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Ibrahim. Yang kita tahu kisahnya Nabi Ibrahim itu menikah, ya, setelah menikah itu sampai usia 80 tahun itu belum dikaruniai anak. Ya, bahkan sudah ada kesimpulan-kesimpulan dari sana sini, kondisi istri beliau pun mandul gitu kan, tidak bisa memiliki anak. Dan Allah Ta'ala itu sifatnya maha memberi, Al-Wahhab. Dan sifat maha memberinya Allah Ta'ala itu maha sempurna. Allah Ta'ala bisa memberikan kepada siapapun yang Allah Ta'ala kehendaki. Di sisi lain Allah Ta'ala bisa menahan dari siapapun yang Allah Ta'ala kehendaki. Maka walaupun secara logika manusia usia seperti itu, ya sudah tua, dengan kondisi istri pun sudah tua, ya bahasa kita sudah menopause gitu ya, tidak menghalangi kalau Allah Ta'ala ingin memberikan hal tersebut, ya kan? Hingga akhirnya ditunjukkan oleh Allah Ta'ala bahwasanya Nabi Ibrahim punya anak bahkan dua di usia tuanya, yaitu Ismail dan Ishak. Dan ditutup oleh Nabi Ibrahim dengan mengatakan,
Inna Rabbi lasami'ud du'a. Sungguh Rabbku adalah zat yang maha mendengar terhadap doa yang dipanjatkan kepadanya. Dari sini ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an, maka penjelasan tentang pemberian Allah Ta'ala ini mengarah kepada kita untuk memuji Rabbul Alamin. Karena kita tak pernah berasa berputus asa dari pemberian Allah Ta'ala. Beda dengan manusia ya, beda dengan manusia. Manusia pada titik tertentu kita sudah, apalah istilahnya itu, sudah putus asa dia bisa memberi atau tidak. Gitu kan. Di titik tertentu kita akan putus asa, udahlah kalau sudah sampai titik ini, nggak mungkin lagi kita diberi olehnya. Itu kalau kepada sesama makhluk. Tapi kepada Allah Ta'ala tidak ada titik itu. Ya, kepada Allah Ta'ala tidak ada titik itu. Allah Ta'ala bisa memberikan kepada kita walaupun menurut pandangan manusia kondisinya sangat tidak memungkinkan atau mustahil bahkan bisa meraih hal tersebut. Ya, ini yang perlu kita pahami. Jadi di ayat ini, surat Ibrahim ayat 39 ini mengungkapkan tentang sifat Al-Wahhabnya Allah Ta'ala. Dalam namanya Al-Wahhab, maha memberi itu, bagaimana proses pembelian Allah Ta'ala. Jadi jangankan yang normal-normal kemudian diberi oleh Allah Ta'ala. Bahkan kondisi tidak normal pun kalau Allah Ta'ala ingin memberi, dia akan dapatkan pemberian tersebut. Begitu ya ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian juga wa min asma'i subhanahu al-khaliq. Di antara nama Allah Ta'ala itu adalah al-khaliq, sang pencipta. Lalu ada ayat disebutkan di surat Al-An'am ayat 1 menyebutkan sisi terpujinya Allah Ta'ala dari nama tersebut. Allah Ta'ala firmankan, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dhulumati wan nur. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi dan juga menjadikan sisi gelap dan juga cahaya. Subhanallah, ini silahkan tentu para pakar-pakar ilmu tentang alam ini ya, ilmu tentang alam semesta ini, apakah benar kondisi gelap dan kondisi bercahaya itu sangat bermanfaat bagi manusia? Saya yakin semua jawabannya kita jelas mengerti. Kenapa sisi gelap itu sangat kita butuhkan, kondisi gelap itu kita butuhkan, dan kondisi terang itu kita butuhkan. Wah, ini silahkan untuk teman-teman yang punya keahlian dalam hal itu. Ya, kita juga pernah mendapatkan video-video atau penjelasan tentang bagaimana edaran antara siang dan malam itu sangat bermanfaat untuk alam semesta ini dan seterusnya. Dan itu semua muaranya penjelasannya adalah pujian kepada Allah Ta'ala sang pencipta. Bahwasanya Allah Ta'ala menciptakan itu dengan sifat kesempurnaannya yang semua itu tidak ada sia-sia dalam penciptaannya. Begitu ya ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan ini juga masih banyak lagi, teman-teman bisa baca sifat as-salamnya Allah Ta'ala dijelaskan di surat Al-Isra ayat 111. Kemudian sifat Al-Malik wal-Alim itu bisa dibaca di surat Saba ayat 1 dan 2. Yang kalau kita baca tafsir dari ayat tersebut, kita akan dapat penjelasan yang luar biasa. Kenapa ayat itu dibuka dengan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala. Lalu setelahnya adalah penyebutan tentang bagaimana Allah Ta'ala memperlakukan makhluknya dengan dikaitkan dengan nama-nama Allah Ta'ala yang maha sempurna tersebut. Begitu ya ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka itu tadi ya, poin yang ketiga, bahwasanya terdapat ayat-ayat di dalam Al-Quran yang ayat-ayat itu menjelaskan secara rinci dari sisi nama ini adalah sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala dan maha terpujinya Allah Ta'ala dari sifat itu dengan rincian seperti ini. Gitu ya. Maka silahkan nanti kita akan dapat banyak sekali penjelasan dari hal tersebut. Insya Allah nanti kita akan masuk kepada penjelasan dari nama-nama Allah Ta'ala yang husna ini saja. Nanti di episode-episode berikutnya kita akan bahas itu makna Al-Khaliq, ya, makna Al-Malik, makna Al-Quddus, As-Salam, ini semua nanti insya Allah jika Allah Ta'ala berikan kemudahan kita akan satu persatu kita dalami maknanya sesuai dengan yang bisa kita sampaikan. Baik, poin berikutnya, rabi'an, anna fil Qur'ani itsbatan li asma'illahi wa itsbatan lis sifati allati dallat 'alaiha tilkal asma'. Bahwasanya di dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang menetapkan terhadap nama-nama Allah dan juga menetapkan sifat-sifat bagi Allah Ta'ala yang
terkandung di dalam nama-nama tersebut. Ya, jadi dalam Al-Quran itu ayat-ayat yang menyebutkan nama Allah Ta'ala, ada ayat lain juga yang akan menjelaskan tentang dari sisi mana menunjukkan bahwasanya nama ini juga menunjukkan sifat bagi Allah Ta'ala. Contoh, Allah Ta'ala itu punya nama Al-Aziz. Ya, Al-Aziz. Berarti sifat nama Allah Al-Aziz ini mengandung sifat Al-Izzah bagi Allah Ta'ala yang maha agung, ya, yang maha agung. Maka kita bisa baca di surat Fatir ayat 10, Allah Ta'ala berfirman, "Falillahil izzatu jami'a." Maka hanya milik Allah Ta'ala seluruh keagungan. Ya, seluruh keagungan itu mutlak hanya milik Allah Ta'ala. Adapun manusia, ada yang sifatnya sementara, ada yang sifat agungnya itu hanya di area tertentu, ada dalam batasan tertentu, dan lain sebagainya, penuh dengan keterbatasan keagungan atau kemuliaan seorang manusia. Ya, seorang makhluk begitu. Adapun Allah Ta'ala sifatnya mutlak. Maha mulianya Allah Ta'ala, maha agungnya Allah Ta'ala ini tidak terkait dengan tempat, tidak terkait dengan waktu, tidak terkait dengan sebab ini dan itu, semuanya memang kemuliaan itu Allah Ta'ala miliki secara mutlak. Begitu juga sifat Al-Alim, yaitu maha mengetahui, yaitu Allah Ta'ala ilmunya maha luas gitu kan, ilmunya maha mengetahui segala sesuatu. Kita bisa dapati hal tersebut di surat Al-Baqarah ayat 255. Allah Ta'ala berfirman, "Wala yuhituna bisyai'im min ilmihi illa bima syaa." Dan tidaklah mereka ilmunya ada pada sesuatu kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini menjelaskan bahwasanya manusia juga berilmu, makhluk juga ada ilmunya, tapi ilmu mereka itu terbatas. Sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala seberapa ilmu yang mereka bisa ketahui. Makanya kita dapati dalam diri kita dan manusia secara umum punya ilmu yang berbeda-beda, punya pengetahuan yang berbeda-beda terkait dengan apapun itu. Baik urusan tentang dunia ini, tentang alam semesta ini, tentang agama ini, itu Allah Ta'ala yang atur siapa punya ilmu seberapa kadarnya. Ya, maka tidak ada istilah manusia yang paling pintar secara mutlak, ya, paling tahu secara mutlak di atas muka bumi ini. Tidak. Karena semuanya penuh dengan keterbatasan. Ada sisi yang dia ketahui, ada sisi yang dia tidak ketahui. Hanya Allah Ta'ala yang pengetahuannya itu mutlak, ilmunya itu mutlak. Pengetahuan Allah Ta'ala itu meliputi segala sesuatu tanpa ada kekurangan sama sekali. Begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi manusia secerdas apapun, ya gelarnya sudah setinggi apapun, manusia biasanya ahli hanya di beberapa bidang saja. A, B, C, D, sudah gitu kan. Sisanya dia nggak tahu juga. Gitu. Beda dengan Allah Ta'ala. Dan terkadang si A punya keahlian apa, si B punya keahlian yang berbeda, si C. Mereka perlu untuk ketemu untuk menyempurnakan satu teori misalnya. Mereka perlu untuk menyatukan ilmu mereka, baru terciptalah satu penemuan dan lain sebagainya. Bukan dari satu orang saja begitu. Tapi beda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu Allah Ta'ala itu meliputi segala sesuatu. Ya. Begitu juga sifat apalagi banyak nih ya, sifat Al-Qawi. Kita satu lagi ambil contoh sifat Al-Qawi. Ya, nama Allah Ta'ala itu adalah Al-Qawi. Al-Qawi itu maha kuat, ya. Ini menunjukkan sifat Al-Quwah, yaitu sifat kekuatan ada pada diri Allah Ta'ala. Nah, penjelasannya bisa kita baca di surat Az-Zariyat ayat 58. Allah Ta'ala berfirman, "Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Sesungguhnya Allah Ta'ala dialah yang maha memberikan rizki, yang punya kekuatan dan tidak ada kekurangan tidak ada rasa lelah dalam kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita urai ayat ini gitu kan, kenapa Allah Ta'ala kaitkan antara kekuatan dengan sifat Ar-Razzaq, maha memberinya Allah Ta'ala? Kita semua bisa tahu ketika kita ingin memberi sesuatu kepada sesama makhluk, ya kita contohkan dulu. Ketika kita ingin memberi kepada sesama makhluk, kita pasti punya keterbatasan. Baik misalnya dari sisi jumlah. Ya. Berapa
manusia yang sanggup kita layani? Ya, berapa manusia yang sanggup kita beri makan? Berapa jumlah banyaknya makanan yang bisa kita berikan kepada mereka? Itu semua serba terbatas. Belum lagi sisi tenaga kita. Ya kan? Bisa pun kita cakup begitu banyak, tenaga kita sanggup nggak gitu kan? Adapun makanannya cukup, sanggup nggak tenaga kita untuk melakukan itu semua? Tak sanggup gitu kan? Ya kita semua tahu satu hajatan aja yang cuma ngundang 1.000, 2.000, 3.000 orang itu panitianya ratusan. Ya, ratusan butuh ini, butuh ini, butuh ini. Katakanlah tim konsumsinya saja itu puluhan gitu kan. Puluhan. Ada yang tukang ini, tukang ini, tukang ini. Barulah bisa memberikan makan. Itu pun paling cuma makan sekali 2 kali. Nah, sementara Allah Ta'ala non-stop memberikan makan kepada seluruh makhluk ciptaannya, ya kan? Begitu. Itu baru sisi makan saja. Sementara rezeki itu bukan hanya makanan saja. Minumannya juga iya, udaranya juga iya, dan lain sebagainya. Yang itu cakupan rezeki sangat luas sekali. Begitu ikhwati fillah rahiman. Dan Allah Ta'ala nggak pernah capek dalam melakukan itu semua. Makanya dikaitkan antara memberi rezeki dengan dzul quwwatil matin, memiliki kekuatan yang tanpa batas, kekuatan yang tidak ada sisi lelahnya sama sekali. Kita mungkin beberapa waktu kuat, setelah itu beberapa waktu kemudian butuh istirahat, capek, lelah untuk mengumpulin tenaga lagi. Allah Ta'ala tidak seperti itu. Ya kita bayangkan kalau Allah Ta'ala ada capeknya, ada lelahnya, habislah kita. Giliran kita makan, Allah lagi capek, nggak dapat jatah kita gitu kan, nggak dapat jatah kita. Banyak akan bergelimpangan. Maha sempurnalah Allah Ta'ala dengan hal itu. Jadi sifat Al-Qawi, maha kuatnya Allah Ta'ala itu, gambarannya itu sampai seperti itu. Maka tidak ada istilah lelah, capek bagi Allah Ta'ala. Itu baru dari sisi memberikan rezeki. Belum lagi yang ngatur alam semestanya ini. Kapan bulan terbit, kapan matahari terbit, ini berputar di mana, ini larinya kemana. Luar biasa ikhwati fillah. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan sangat mustahil ada makhluk yang punya kekuatan sampai seperti itu. Begitu ikhwati fillah rahimani. Walaupun mereka saling membantu, walaupun mereka seorang raja yang punya pasukan sekian banyak pun, untuk mengatur sampai sedemikian rumitnya belum tentu sanggup untuk melakukannya. Begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya kita ambil contoh misalnya negeri ini itu kan. Bapak Presiden kita setelah beliau ditunjuk menjadi presiden, beliau kan tunjuk pembantu-pembantunya. Bahkan pembantunya itu saking harus lengkapnya sampai di tingkat RT RW pun ada pembantunya gitu kan, untuk melaksanakan program-program yang ingin dilakukan oleh Pak Presiden. Itu pembantunya luar biasa dari tingkat nasional ibu kota sampai tingkat RT RW di perkampungan-perkampungan. Itu pun kadang berhasil nggak 100% programnya? Belum tentu juga gitu kan. Masih ada kekurangan sana sini, begini dan begitu. Nah, Allah Ta'ala tidak butuh bantuan. Allah Ta'ala itu hanya tunggal yang melakukan itu semua. Seandainya para malaikat itu pun tidak ada, gitu kan, Allah Ta'ala melakukannya bisa. Tapi sengaja Allah Ta'ala melakukan adanya malaikat yang punya tugas ini, melakukan tugas itu adalah bagian dari hikmah yang Allah Ta'ala inginkan untuk dirinya. Begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Baik, berikutnya khamisan, yang kelima penjelasannya adalah anna fil qur'ani itsbatan li asma'illahi wa ikhbaran minallahi an nafsihi bi af'ali tilkal asma' wal af'alu ahkamun lis sifat fa thubutul fi'li dalilun ala thubutis sifah. Bahwasanya di dalam Al-Qur'an, ya kan, ada bentuk penetapan terhadap nama-nama Allah Ta'ala dan juga pengkhabaran dari Allah Ta'ala tentang dirinya sendiri. Itu ya, ayat itu dalam Al-Quran itu menunjukkan nama Allah Ta'ala dan juga bentuk kabar tentang diri Allah Ta'ala sendiri terkait perbuatan-perbuatan yang terkandung di dalam nama tersebut. Ya. Dan perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala itu merupakan sifat bagi Allah Ta'ala. Maka menetapkan perbuatan itu bagi Allah Ta'ala, itu juga menetapkan sifat bagi Allah Ta'ala. Kita ambil contoh. Nama Allah Ta'ala As-Sami'.
Ya, As-Sami'. Berarti nama As-Sami' ini Maha mendengar, menunjukkan perbuatan Allah Ta'ala apa? Mendengarkan. Ya, Allah Ta'ala itu Maha mendengar, berarti sifatnya adalah mendengarkan. Begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Artinya, ketika kita menetapkan perbuatan Allah Ta'ala mendengarkan, secara garis lurusnya juga kita menetapkan sifat Allah itu Maha mendengar. Dan nama Allah Ta'ala adalah As-Sami'. Ini ditunjukkan di surat Al-Mujadilah ayat 1. Di sana Allah Ta'ala berfirman, Qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sungguh Allah Ta'ala mendengarkan perkataan seorang wanita yang berjidal denganmu ya terkait suaminya, dan dia mengadukan itu kepada Allah. Sementara Allah Ta'ala adalah yang Maha mendengar terhadap pembicaraan yang terjadi di antara mereka berdua. Sungguh Allah Ta'ala itu Maha mendengar dan Maha melihat. Surat Al-Mujadilah ayat 1 ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, menjelaskan tentang bagaimana Allah Ta'ala itu mendengar bahkan pembicaraan yang dirahasiakan oleh manusia. Dalam kasus ini adalah Rasulullah SAW dengan istri-istri beliau. Itu kan. Sampai Allah Ta'ala itu mendengar apa yang terjadi pembicaraan di antara mereka yang pembicaraan itu sebenarnya dirahasiakan. Namun Allah Ta'ala sebutkan kepada Nabi Muhammad SAW hakikatnya pembicaraan itu berkaitan dengan ini dan itu. Yang menunjukkan dalam ayat ini yang kita garis bawahi adalah di pembukaan pertama, Qad sami'a Allah. Sungguh Allah Ta'ala itu mendengarkan. Dan di ujung ayatnya ditutup dengan Innallaha sami'un basir. Sungguh Allah Ta'ala itu Maha mendengar dan juga Maha melihat. Bahkan ini disempurnakan dengan Maha melihat ya. Artinya Allah Ta'ala bukan hanya mendengarkan suaranya, tapi Allah Ta'ala juga melihat kejadiannya. Begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di surat Toha ayat 46 pun menjelaskan hal itu. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua, aku mendengar dan juga aku melihat. Nah, begini. Jadi ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu ya poin yang kelima tadi kita katakan bahwasanya di dalam Al-Qur'an itu terdapat ayat-ayat yang menetapkan nama Allah Ta'ala. Nama tersebut menjelaskan atau memberikan kabar tentang perbuatan Allah Ta'ala. Nah, ketika dia menjelaskan tentang perbuatan Allah Ta'ala itu bergaris lurus, berarti menetapkan sifat bagi Allah Ta'ala. Ya, tadi namanya disebutkan As-Sami', maka memberikan penjelasan perbuatan Allah Ta'ala adalah mendengarkan. Ya. Dan ketika kita mengatakan perbuatan Allah Ta'ala mendengarkan, artinya Allah Ta'ala punya sifat Maha mendengar. Begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sama juga ketika kita mengambil sifat Al-Ghafur. Allah Ta'ala Maha pengampun. Berarti apa perbuatan Allah Ta'ala di sana? Mengampuni dosa-dosa hambanya. Ya, artinya ketika katakan mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya, Allah Ta'ala punya sifat mengampuni, ya Maha mengampuni. Kita sebutkan itu di surat An-Nur ayat 22 misalnya. Allah Ta'ala berfirman, Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Ya, tidakkah kalian suka jika Allah Ta'ala itu mengampuni dosa-dosa untuk kalian? Nah, di sini menjelaskan tentang perbuatan Allah Ta'ala. Jadi senada dengan nama Allah Ta'ala Al-Ghafur. Nama Al-Ghafur menjelaskan tentang perbuatan Allah Ta'ala yaghfiru, mengampuni. Berarti di sana sifat Allah Ta'ala adalah Maha mengampuni. Begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berikutnya poin ke-6. Poin ke-6 disebutkan annahu tabaraka wa ta'ala samma nafsahu fil Qur'ani bi asma'in. Thumma nazzaha nafsahu amma yudaddu ma dallat alaihi minas sifat. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nama untuk di dalam Al-Qur'an ya, untuk dirinya sendiri. Allah Ta'ala menetapkan nama-nama di dalam Al-Qur'an untuk dirinya sendiri. Maka di sisi lain artinya adalah Allah Ta'ala mensucikan dirinya dari sifat yang berlawanan dengan
nama dan sifat tersebut, ya kan? Nama yang disebutkan dalam Al-Qur'an mengandung sifat. Ya, berarti sama dengan sifat yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala ini meniadakan atau mensucikan Allah Ta'ala dari sifat yang berlawanan dari sifat tersebut. Begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Contoh, Allah Ta'ala punya nama Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayyu artinya maha hidup, ya kan? Al-Qayyum artinya maha kuat. Maka nama Al-Hayyu dan Al-Qayyum ini menghilangkan makna as-sinah. Ya, as-sinah itu apa? Lelah atau mengantuk, ya kan? Wa naum dan juga tidur. Makanya di dalam surat Al-Baqarah ayat 255 Allah Ta'ala berfirman la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ya, ini surat apa? Ayat apa? Ayat kursi ya. Maka Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. Allah adalah tiada ilah yang berhak diibadahi selain dirinya. Dia sifatnya adalah al-hayyul qayyum, yaitu maha hidup dan juga maha hidup itu terus terjaga gitu ya. Allah Ta'ala itu terus terjaga, maha hidup, al-qayyum maha kuat. Kemudian dijelaskan di berikutnya la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah Ta'ala itu tidak terkena rasa kantuk dan juga tidur. Artinya di sini begitu ya. Dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala itu berarti sebuah nama yang disebutkan Allah Ta'ala dalam Al-Quran yang sifat nama itu mengandung sifat, maka sifat itu menafikan atau mensucikan Allah Ta'ala dari sifat yang berlawanan terhadap sifat-sifat tersebut. Begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Satu lagi ya Nul? Boleh Ustaz. Satu lagi. Yang ketujuh, takut kepanjangan ya. Mohon maaf pemirsa ya. Ini 7 aja poinnya memang. Terakhir yang ketujuh adalah warada fi sunnati ahadits mustamilatun ala isbatil ma'ani was sifati li asma'illahil husna. Gitu. Di dalam hadis juga terdapat penetapan terhadap makna-makna dan sifat bagi nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi juga dalam hadis itu banyak disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang penjelasan nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Ta'ala. Contoh, doa hendak tidur. Ya, hendak tidur yang ini di dalam kitab sahih dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi mengajarkan kita doa tidur salah satunya ini ya. Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai' wa antal akhir falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqa syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Hadis riwayat Imam Muslim. Wahai Allah, ya, engkaulah yang paling pertama, engkaulah maha pertama, tidak ada sebelummu satu apapun. Dan engkaulah yang paling terakhir, tidak ada setelahmu satu apapun. Dan engkaulah yang paling tinggi, tidak ada yang berada di atasmu satu apapun. Dan engkaulah yang paling berada di dalam, maka tidak ada lagi di bawahmu apapun. Nah ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an adalah hadis Nabi SAW yang ini merupakan doa hendak tidur, namun menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala yang maha tinggi, maha sempurna, maha terpuji. Ini dirincikan tentang kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala itu dalam hadis ini ya. Begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam hadis lain juga, misalnya Rasulullah SAW bersabda, Innallaha hayyun karimun yastahyi min abdihi idza rafa'a ilaihi yadahi an yaruddahuma sifran. Hadis keluarkan oleh Imam Abu Dawud. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu zat yang maha malu dan maha mulia. Yang Allah Ta'ala malu dari hambanya jika seorang hamba sudah menengadahkan kedua tangannya kepadanya, lalu ia biarkan kedua tangan itu kembali tidak mendapatkan apa-apa. Nah, ini menjelaskan tentang sifat Allah Ta'ala yang maha malu dan maha sempurna. Begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan hadis-hadis seperti itu banyak. Nah ini ya, inilah tadi beberapa kaidah yang perlu kita pahami poin-poinnya ya, terkait bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan hanya sekedar nama, tapi itu selain di satu sisi nama, di sisi lain juga adalah sifat bagi Allah Ta'ala. Jadi kaidah besarnya tadi adalah nama Allah Ta'ala yang banyak itu merujuk kepada satu zat.
Jadi bukan berarti kepada beberapa zat, itu merujuk kepada satu zat. Dan tetapi setiap nama-nama yang berbagai macam itu menunjukkan sifat-sifat tersendiri yang semuanya menunjukkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasan dan pemaparannya, dan kepada pemirsa Rosyad TV juga pendengar radio streaming dan mengaji yang mau bergabung bersama kita di podcast serial Fikih Asmaul Husna kali ini bisa memberikan pertanyaan melalui pesan WhatsApp atau SMS, juga bisa bertanya langsung melalui atau komentar langsung di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Silahkan. Ini mungkin yang lalu-lalu udah sempat dibahas ya Ustaz. Maksudnya mungkin dari urgensi kita membahas Fikih Asmaul Husna ini, itu tadi misalnya disebutkan Allah itu maha kuat dan memberikan rezeki. Ini kalau kita paham aja dua ini aja gitu kan Ustaz. Maksudnya kayaknya memang terlalu naif lah ada zat lain yang kita harus ibadahi gitu ya Ustaz. Benar, iya benar gitu kan. Karena mengenal ini aja gitu sebenarnya ya Ustaz. Jadi sebenarnya untuk memahami kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala itu terkadang begitu dia. Dari satu nama saja itu kita sudah terpukau-pukau gitu kan. Luar biasa sekali gitu kan. Nama dan sifat Allah taala ini yang kita bisa gambarkan kondisinya seperti itu. Maka katakanlah tentang rezeki kayak gitu kan. Kita minta kepada siapapun ada limitnya, ada terbatasnya. Berbeda dengan Allah taala, kita minta apapun ya, kita bisa saksikan seluruh makhluk yang ada di bumi ini siapa yang mengatur rezeki itu, ya kan? Contoh misalnya juga dalam hal itu kita firman Allah Taala, fal yanzuril insanu ila ta'ami, hendaklah manusia itu melihat kepada makanannya. Kita tuh satu hidangan di piring itu letaknya jauh semua itu. Dari piringnya itu sumbernya dari mana, nasi itu berasnya dari mana, kok bisa sampai seperti di sini kan gitu kan, di hidangan seperti ini, cara nanamnya seperti apa dan seterusnya. Ada lauk apa di situ? Ikan misalnya, itu dari laut sebelah mana gitu kan. Ada daging, ini hidupnya seperti apa, ternak ini kan itu kan. Cerita kita bumbu-bumbunya lagi. Ini bawang dari mana, garam dari mana, dan seterusnya. Dari situ saja kita mungkin bisa tebengong nggak jadi makan itu. Gitu ya. Kira-kira begitu. Subhanallah gitu kan. Allah Ta'ala itu begitulah memberi rezeki. Walaupun ini dari tempat yang berjauhan dari tempat kita tinggal, tapi Allah Ta'ala mampu menghidangkannya di atas satu piring untuk kita makan. Subhanallah, itu kalau Allah Ta'ala nggak atur sedemikian rupa, susah kita bisa dapat makanan seperti itu. Dan banyak tempat yang juga kemudian Allah Ta'ala tunjukkan untuk makan pun susah kalau tidak Allah Ta'ala berikan kemudahan. Begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Lalu kenapa ada orang yang minta rezeki kepada selain Allah? Menganggap bahwasannya si A, si B ini bisa memperluas rezekinya, bisa menambah rezekinya. Dari mana? Yang dia minta aja masih butuh rezeki dari Allah Ta'ala, konon lagi harus minta kepada dia gitu kan. Dia sendiri masih butuh atas pemberian Allah Ta'ala. Di sisi lain misalnya juga kenapa kita bisa bersuudzon kepada Allah Ta'ala? Kok kita nggak dikasih makan, kok kita, jangan-jangan ada hal yang membuat kita itu Allah Ta'ala sempitkan rezekinya, membuat Allah Ta'ala itu mempersulit rezeki kita gitu kan. Kenapa? Kan itu yang harus kita bongkar. Karena pada hakikatnya Allah Ta'ala itu maha memberikan rezeki kepada seluruh makhluk, nggak sulit bagi Allah Ta'ala. Nah kenapa kita kok jadi sulit gitu kan? Ini yang perlu digali gitu kan. Kenapa bisa seperti ini dan seperti itu. Demikian wallahu a'lam bishawab. Jadi mungkin kalau kita terlalu terkesima dengan makhluk karena mungkin kelapangan atau keluasan rezekinya, mungkin yang perlu diingat yang tadi ya Ustaz. Makhluk itu akan terserang kantuk dan ada tidurnya gitu. Jadi sebagaimana seterkesima apapun kita dengan makhluk yang dengan kelapangan dan kelebihan-kelebihannya, ingat aja makhluk itu akan terserang kantuk dan akan tidur ya Ustaz. Itu sih sangat lemah gitu maksudnya Ustaz. Betul. Jadi kalau kita bergantung kepada makhluk itu sangat jelek sekali kita gitu kan. Kenapa kita bergantung? Yang banyak sekali kekurangannya gitu kan. Walaupun dia bisa lah tiap hari bagi-bagi duit gitu kan, 100.000, 50.000 atau berapa lah itu yang dia bagi-bagikan itu kan. Giveaway terus tiap hari. Itu pun belum tentu juga. Misalnya bisa jadi habis uang dia kan gitu kan, terbatas, hanya beberapa hari saja bisa diberikan, atau orangnya jumlahnya terbatas. Atau terkadang kita pun karena kelemahan mereka dalam sistem, kita nggak masuk absen misalnya kan.
udah masa absen pun kadang nggak kepanggil gitu kan. Dan lain sebagainya. Banyak kalau manusia itu banyak penuh dengan kekurangan. Maka kalau ada manusia bergantung kepada manusia juga atau kepada makhluk yang lainnya, sungguh dia hanya bergantung kepada sesuatu yang sangat banyak kelemahannya. Berbeda dengan seorang yang menggantungkan diri hanya kepada Rabbul Alamin. Gak ada tidurnya, gak ada capeknya, luas sekali, maha luas rezekinya, apapun bisa diberikan dan lain sebagainya. Maka ini yang membuat seorang yang beriman kepada Allah Ta'ala itu dalam salah satu perilakunya, karakternya itu maha tidak butuh. Ya, dia sangat tidak butuh kepada sesama makhluk. Yang dia butuhkan hanya Rabbul Alamin. Maka apapun yang dia lakukan itu hanya untuk perhatian kepada Rabbul Alamin, enggak kepada sesama makhluk. Makhluk cuma menjadi wasilah atas apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Begitu saja. Dan bahkan Allah Ta'ala pun bisa memberi kepada makhluknya tanpa wasilah-wasilah ini. Tadi ya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan Allah Ta'ala bisa berikan tanpa wasilah yang seperti seharusnya kita kenal. Maryam punya anak seorang nabi tanpa pakai wasilah yang seperti biasanya gitu kan. Nabi Sulaiman punya kekayaan segitu banyak tanpa wasilah yang dilakukan kebanyakan orang dan lain sebagainya. Begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Masya Allah. Ini maksudnya di level yang maksudnya memang secara akal atau secara ilmiah ke manusia, di manusia itu, di makhluk itu memang nggak akan dapat, tapi di Allah nggak bisa diterapin gitu Ustaz. Sekalipun misalnya nih seorang perempuan rahimnya diangkat, dia tetap boleh berdoa punya anak gitu. Silahkan gitu kan, silahkan. Jadi kita nggak tahu ya sampai mana Allah Ta'ala bisa menunjukkan hal-hal tersebut, karena sudah terlalu banyak contoh di dunia ini yang terjadi di luar nalar kita gitu. Sudah terlalu banyak. Jadi nggak boleh kita sama sekali memikirkan sesuatu mustahil. Allah Ta'ala bisa memberi. Orang yang mati, jelas-jelas mati aja bisa hidup, dibuat Allah Ta'ala. Coba tingkat level medis mana yang bisa menandingi ini kan itu kan. Medis mana yang bisa menandingi ini itu kan. Nabi Isa alaihissalam diberikan mukjizat itu di saat manusia waktu itu sedang populernya masalah kedokteran. Ya. Sehingga Nabi Isa diberikan mukjizat yang semua dokter di zaman itu nggak bisa angkat tangan, nggak mungkin terjadi kan itu, menghidupkan orang mati dan lain sebagainya gitu. Dan mungkin membelah laut sampai sekarang penjelasan ilmiahnya nggak ada ya Ustaz. Susah. Gimana ya, walaupun manusia mungkin itu meniru terowongan yang begitu kan, kereta api jembatan segala macam gitu kan ya, mirip-mirip nih kita lewat dasar laut kan begitu kan. Membelah nggak ada ya. Membelah dengan seperti itu kondisinya, seperti yang kita dapatkan dalam Al-Quran tuh belum ada. Kaca apa gitu bisa menghalangi laut lewat? Membatasi sebelahnya lagi gitu ya Ustaz. Luar biasa. Wallah. Masya Allah. Itu yang nggak ada yang nggak bisa ya Ustaz. Walaupun secara ilmiah, secara logika, secara pengetahuan teknologi tercanggih saat ini mengatakan nggak bisa, bagi Allah tidak ya Ustaz. Iya, nggak ada yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Masya Allah. Sekali lagi kita undang bagi pemirsa Rosyad TV juga pendengar radio streaming dan mengaji yang mau bergabung di podcast serial Fikih Asmaul Husna, silakan. Dan kalau tidak ada mungkin kita cukupkan pertemuan di sini. Mungkin ada sedikit motivasi buat Ustadz di penutup. Silakan Ustadz. Baik teman-teman sekalian, pemirsa Rosyad TV dan juga pendengar Medan Mengaji dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melindungi kita dan menjadikan kita orang-orang yang punya ilmu yang bermanfaat dan kita dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, kita mempelajari tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada intinya ilmu apapun bisa membawa seseorang untuk menguatkan diri, menguatkan imannya kepada Allah Ta'ala. Walaupun mungkin ada para pemirsa sekalian yang ilmunya itu berkaitan dengan ilmu dunia, katakan begitu, apakah ilmu ekonomi, ilmu hukum, ilmu tentang alam semesta dan lain sebagainya, yang semua itu adalah tidak lepas dari ciptaan Allah Ta'ala, itu adalah terjadi dengan kehendak Allah Ta'ala, itu menunjukkan kuasanya Allah Ta'ala. Namun tentu ketika seorang mendalami itu melalui langsung firman-firman Allah Ta'ala, melalui ayat-ayat Al-Quran, melalui hadis Nabi SAW, ini jauh lebih mulia lagi dan lebih tinggi lagi levelnya di sisi Allah Ta'ala. Maka sekalipun kita punya aktivitas yang sudah berbeda-beda gitu kan, punya kecenderungan yang berbeda-beda, punya passion yang berbeda-beda, tapi untuk mengenal Rabbul Alamin kita wajib untuk ke arah sana.
Dan maka kita perlu untuk terus belajar, karena memang tugas kita di atas muka bumi ini bukan hanya membuat bumi ini meriah, tidak hanya menambah kemegahan di atas bumi ini, tidak. Bukan itu tugas kita di atas muka bumi ini. Tapi tugas kita di atas muka bumi ini adalah mewujudkan peribadahan kita kepada Rabbul Alamin. Seorang dikatakan sukses jika dia sanggup seumur hidupnya beribadah kepada Allah Ta'ala dengan berbagai macam ragam-ragamnya. Dan seorang dikatakan gagal ketika dia tidak bisa mewujudkan peribadahan kepada Rabbul Alamin walaupun secara duniawi dia sukses ke sana kemari. Maka mari kita sama-sama menuju menjadi hamba yang sukses di dunia dan di akhirat. Dan yakin siapapun yang sukses di akhirat, Allah Ta'ala akan jadikan dia sukses di dunia. Tentu ini semua penilaiannya kembali kepada Allah Rabbul Alamin, bukan kepada sesama makhluknya. Demikian, mudah-mudahan pemirsa sekalian bermanfaat untuk kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasan, bimbingan, dan arahnya. Dengan demikian, pemirsa Rosyad TV juga pendengar radio stream dan mengaji, kita cukupkan pertemuan kita di podcast serial Fikih Asmaul Husna kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan bermanfaat, tentunya untuk kami pribadi, juga untuk Anda dimanapun Anda berada. Banyak kekurangan kami mohon maaf, dan mewakili kru yang bertugas kami pamit. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.